Ini ada terus ya? Iya, Bu. Kamu kok sampai di sama ya? Indeks massa tubuh. Kalau itu Itu tadi hipertensi. indeks massa tubuh dengan hipertensi. Kalau ini indeks massa tubuh dengan kadar gula ya? Iya. Konsep. Jadi diabetes definisi diabetes mellitus ya. Ini penomoran udah bagus, pengertian udah bagus ya. Referensi, tapi emang referensinya ini lama-lama banget ini. Iya, Bu. Kan sementara waktu nyari baru dapetnya yang tahun segitu, Bu. Perkeni kan udah ada yang baru Perkeni udah ada yang baru nih. 2000 berapa ya, Bu? Nah, 2021. Oh iya, 2021 udah ya, ada yang, Bu. Iya. coba saya ganti Perkeni ya. Faktor resiko diabetes mellitus. Kadar gula ya. Obesitas di sini ya. Iya. Di sini udah dikaitkan obesitas itu kaitannya, nah IMT udah ya. Udah. Nah, Itu yang buku yang kemarin ditunjukin ke Ibu. Yang penting ini udah ditunjukin. Terus penata laksanaan diabetes mellitus ini kan terkait dengan IMT ya. Iya. Sebenarnya nggak usah terlalu banyak teori diabetesnya. Berarti dipilih misalkan 2 atau 1 aja gitu ya, Bu? Bukan begitu, yang kira-kira, tapi nggak terlalu banyak kok, udah cukup ini nggak apa-apa, bisa dikurangin. Nah di sini pakai, kan kamu kalimatnya udah enak tuh, pakai konsep diabetes mellitus. Berarti kan ini juga pakai konsep iya. IMT. IMT ya. Definisi, ini sih definisi. Berarti sama Bu Elmi kamu nggak bisa konsul dulu ya? Kata Bu Elmi selesaikan dulu dengan Bu Piran, Ya. nyusul dengan Bu Elmi. Ini komponen IMT ya, tinggi badan, berat badan. Faktor yang mempengaruhi IMT tidak perlu, faktor yang mempengaruhi IMT tidak perlu. Kita kan yang gula darahnya. Kita itu kan yang meneliti faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian DM kan? Iya. Nah kan, salah satunya di sini IMT kan? Iya. Nah, tapi IMT dipengaruhi oleh apa lagi di sini? Oh, kan berarti kita nggak perlu ya, teliti. Mbak? Oh iya. Kita kan nggak teliti di sini. Kita hanya meneliti ini hubungannya dengan ini. Iya. Jadi yang mempengaruhi ini aja. Berarti Karena IMT itu judulnya IMT itu dia adalah faktor yang mempengaruhi ini. iya, kadar gula darah pada diabetes. Jadi ini nggak usah, hilangkan semua teori ini. Iya. Ya. Berarti salah juga peta teorinya, Bu. Salah, nanti coba. Iya. Ini kelainan IMT, klasifikasi IMT. Klasifikasi IMT. Boleh kalau klasifikasi IMT kan diperlukan Iya, kan. karena nanti buat IMT-nya nanti berapa, ya kan? Buat klasifikasinya juga. Ini untuk usia, ya. Untuk usia apa nih? Indeks massa tubuh dapat diukur dengan, ya. Silakan aja teorinya. Nah, itu salah habis Bu. Ini kan salah ini. Iya. Terlalu ribet, ya. Bingung juga, Bu. Saya juga jelasinnya agak susah ini kayak gimana. Jadi dibikin sederhana aja. Jadi ini sedikit aja. Jadi narasinya nggak usah ya. Iya. Sedikit aja. Di sini ada gambar ini kerangka teori. Kerangka teori aja, nggak usah pakai judul. Kemudian ini sumber, tulis sumber titik 2 apa gitu kan, nggak usah dalam kurung. Lalu ini nanti keterangan. Sebenarnya tadi si Yanto udah benar tadi keterangan ya. Cuman gini aja. Ini faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian diabetes mellitus. Ini DM-nya. Kadar gula darah pada diabetes. Kadar gula darah. Kadar gula darah ini faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Ya kan? Ini kan? Iya. Ada nggak faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah? Kadar gula darah. Pada pasien diabetes. Konsep kadar gula darah ya? Iya, jadi satu tadi yang dalam teori mempengaruhi diabetes tadi itu, Bu. Mana tadi? Halaman berapa tadi ya? Oh, kelebihan, Bu. Kamu ini kan judulnya apa sih? Kadar gula darah. Iya, pada diabetes. Kadar gula darah. Salah kamu. Kayaknya tadi yang diabetes itu tentang aktivitas dia ya. Nah, kamu yang benar itu bukan ngebahas diabetes. Ya. Kalau mau ngebahas diabetes boleh tapi sedikit ya. Konsep diabetes mellitus ya. Jadi definisi diabetes, makanya ini sangat penting untuk arah isi. Iya. Ya kalau ini nggak ada saya nggak bisa ngawur di sini. Jadi gini ya. Jadi gini deh paragrafnya.
Jadi A-nya itu konsep diabetes mellitus, B-nya konsep kadar gula darah. Kadar gula darah. Tadi yang si siapa? Rianto, yang bukan Rianto, siapa yang senang diabetes? Rianto. Ya Rianto, yang itu yang benar itu ininya teori kadar gula darahnya udah benar. Pengertian kadar gula darah, terus klasifikasi, terus apa tadi ada jenis pemeriksaan kadar gula darah. Nah itu di situ, di situ ada teorinya tadi. Nah karena kamu bukan diabetes di sininya, ya kadar gula darah kan DM dulu sepintas, ini kebanyakan. Ya diabetesnya terlalu detail. Kebanyakan ini cuman satu pengertian ya. Oke, definisi, 2 klasifikasi, oke. Ya, faktor psikodiabetes nggak usah ini. Jadi faktornya masuk itu ada faktor yang mempengaruhi kadar gula darah itu. Iya, itu. Makanya ini nggak pas. Umur gitu kan nggak ada di kerangka teorimu. Aktivitas fisik kan nggak ada nih. Kan kamu IMT kan? Iya. Nggak ada tuh, nggak nyambung. Pelaksanaan diabetes nggak usah. Ya. Atau kalau mau dimasukin nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Pelaksanaan nggak apa-apa. Karena kan ada IMT-nya. Nah nanti di sini konsep jangan IMT udah benar ya. Iya. B-nya dulu. Berarti tinggal konsep kadar gula darahnya yang kurang ya. Lihat nah, punya orang itu ya. Punya Rianto lihat juga boleh ya. Nah, komponen IMT ini udah boleh ya. Nah, baru nanti di sininya nah itu yang susah kerangka teorinya. Di teori B itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Oh, berarti tinggal diberi tanda panah yang mempengaruhi gitu. Oh iya, siap. Ya. Enggak, di teorinya dulu. Iya, di teori. Yang di konsep B yang baru ditambahkan nanti. Ada di sini ada subjudul begini yang faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Makanya yang faktor resiko diabetes itu saya hapus di sini. Karena kamu fokusnya bukan ke diabetes. Ke kadar gula darahnya ya, Bu ya. Iya, diabetes itu hanya pelengkap. Ini faktor di sini makanya saya coret. Ya. Karena akan dimasukkan poin B yang di dalam salah satu poin-poin sub pokoknya itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Itu yang akan menjadi 3 poin berarti ya. Enggak tahu ada berapa poin, saya enggak tahu. 3 poin. 3 poin apa aja? Diabetes, kadar gula darah sama IMT. Iya. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah itu akan menjadi kerangka teori kamu. Satu di sini faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah, tinggal dikasih panah di sini kadar gula darah. Lebih sederhana malah. Sederhana banget. Iya. Itu namanya kerangka konsep faktor risiko. Iya. Ya. Jadi hanya ini. Hanya gini modelnya. Satu arah ya, Bang. Hanya gini aja. Lebih simpel malah. Nah, simpel. Faktor-faktor yang mempengaruhi kadar gula darah. Di sini kadar gula darah. Ya. Satunya di sini adalah obesitas IMT. Jangan obesitas. Tergantung teori kamu apa. IMT apa obesitas. Nanti dapat teorinya. Jangan dipaksakan. Iya. Ya kan? Makanya teorinya harus kuat dulu. Teorinya ada nggak yang kadar gula, siapa yang nanya dulu? Kadar gula darah itu dipengaruhi oleh apa badan teorinya? Ya. Kalau oleh obesitas, judulmu harus berubah. Berarti hubungan obesitas dengan kadar gula darah. Iya. Berarti kalau IMT kan berarti boleh kan tentang status gizi kan? Boleh, status gizi IMT. Iya. Kan IMT itu status gizi. Kalau kadar gula darah dipengaruhi oleh status gizi, berarti boleh. Oh iya. Berarti IMT. Tapi kalau kadar gula darah teorinya dipengaruhi oleh obesitas, itu judul yang berbeda. Iya. Ya. Memang obesitas itu salah satu indikatornya adalah IMT lebih dari 25. Iya. Ya kan? Itu ya. Oke, berarti agak sedikit perombakan teori ya. Iya, siap.